Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Pratama Putra, NIM 18165029. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi pada PHP. Yang pertama itu starlen. Starlen itu berfungsi untuk menghitung karakter string pada satu variabel. Dengan fungsi ini kita bisa mengetahui jumlah karakter pada suatu kalimat atau kata, dan spasi juga dihitung sebagai karakter. Sebagai contoh, di sini saya sudah menulis ini echo starlen nama saya dan pakai spasi. Spasinya akan dihitung sebagai suatu karakter. Jadi refresh 9. Bisa dihitung di sini. Nama saya kalau tanpa spasi itu sekitar 17. Nah, dengan menggunakan spasi ditambah 2 spasi, maka jadinya 19. Selanjutnya ORD. ORD itu berfungsi untuk menghasilkan nilai ASCII pada suatu karakter. Apa itu ASCII? Yaitu American Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Tabel nanti bisa dicari tabel kodenya di Google, itu banyak. Jadi misal seperti ini untuk kodenya. Pertama kita ini di komentar dulu ini untuk ORD ya. Diketahui suatu variabel huruf mengandung nilai B, maka tampilkan ORD huruf yaitu B. Nah, pada nanti akan munculnya 66. Jika kita ganti, misal B ini kita ganti menjadi A, terus kita save, terus kita lagi 65, dan tadinya 60 huruf itu merupakan kode urutan, mungkin urutan kode atau semacamnya, saya kurang paham untuk kode ASCII ini. Dan selanjutnya fungsi start to lower. Start to lower adalah berfungsi untuk merubah semua huruf menjadi kecil, atau semua huruf pada suatu kalimat menjadi kecil semua hurufnya. Ini kita jadikan komentar dulu. Misal ini nama saya, echo start to lower, ambilkan nama saya Ardi Pratama Putra, yang dimana namanya pakai huruf besar semua di sini. Maka ditampilkannya semuanya kecil. Padahal di sini tulisan nama saya adalah huruf besar semua. Nah, fungsi start to lower adalah membuat semua huruf pada kalimat itu menjadi huruf kecil semuanya. Selanjutnya itu start to upper. Start to upper kebalikan dari start to lower, atau bisa string to lower. Fungsi ini berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi besar, kebalikan dari start to lower tadi. Kita kembalikan dulu. Nah, bisa dilihat start to upper. Di start to upper ini nama saya semuanya menggunakan huruf kecil. Nah, ini ditampilkan nama saya semuanya huruf besar. Nah, fungsi start to upper adalah untuk membuat semua huruf menjadi huruf besar atau huruf kapital pada satu kalimat atau kata. Selanjutnya adalah echo dan print. Echo dan print ini adalah suatu fungsi untuk menampilkan teks di layar. Begitupun dengan print. Print juga berfungsi sama dengan echo. Hanya perbedaannya terletak pada parameter. Parameter itu adalah jumlah bisa dibilang jumlah kata atau mungkin data yang akan ditampilkan.
pada print hanya bisa diberikan satu parameter, sedangkan echo itu bisa lebih dari satu. Kita misalnya ini, kita pertama echo dulu, print dulu deh. Print, ketika kita menggunakan print hanya bisa menampilkan satu. Maaf, belum di set tadi. Nah, hanya bisa menampilkan satu. Apa yang terjadi jika print menggunakan dua parameter? Katakan ini, nama saya Itangga Putra. Save. Yang terjadi adalah error, karena print tidak bisa menampilkan lebih dari satu parameter. Oke. Di sini kita komenkan dulu yang kita, maaf jika ini terbalik-balik ya penjelasannya. Ini. Nah, sedangkan echo di print kan tadi cuma bisa menggunakan satu parameter, kita menggunakan 3 parameter misal. Yang terakhir adalah nama saya, bisa tampil semua kan, semua parameternya yang tertulis di awal bisa tampil semua. Nah, selanjutnya adalah ini date, fungsi date, fungsi date dan check date. Date digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan format yang diinginkan, sedangkan check date adalah digunakan untuk memeriksa keabsahan atau kebenaran suatu bentuk tanggal Gregorian atau suatu bentuk tanggal internasional yang kita pakai sekarang. Pertama kita date. Pada date kita menampilkan Y tahun, M bulan, D itu hari, H itu jam, I itu menit, S itu detik. Maka yang tampil adalah tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Ini jamnya kalau nggak salah waktu saya baca sih mengikuti jam di Amerika, atau kurang lebihnya itu. Kalau tidak di setting dulu, di apa, lebih tepatnya di apa ya, kalau nggak salah di implementasikan. Kalau nggak diimplementasikan secara benar, biasanya akan mengikuti jam Amerika, atau ya bisa dibilang Amerika, atau waktu tanggal pembuatan data servernya. Ini itu untuk date. Nah, sekarang kita ke check date. Check date adalah untuk memeriksa keabsahan suatu bentuk tanggal Gregorian atau tanggal yang kita anut sekarang. Misalnya gini, kita tulis bulan 11 tanggal 31 tahun 2000, sedangkan untuk untuk bulan November tidak ada tanggal 31, maka yang tampil adalah false. Tapi kalau kita ganti bulannya menjadi bulan ini, yaitu bulan Oktober, maka true. Hasil dari check date adalah berbentuk boolean true or false. Oke. Nah, selanjutnya adalah PHP info. PHP info berfungsi untuk mengecek versi PHP yang digunakan pada localhost. Jadi fungsi ini untuk menampilkan versi yang ada pada localhost kita masing-masing. Bisa dilihat versi PHP saya adalah 7.4.11.
banyak sekali informasi yang di sini juga kita bisa melihat konfigurasi setting yang kita punya jika terjadi masalah pada penguploadan data ke web. Jadi fungsi PHP info bukan cuma untuk menampilkan versi PHP-nya saja, tapi juga bisa menampilkan settingan konfigurasi PHP yang mungkin nantinya akan terjadi error ketika penguploadan data, atau mungkin settingannya kurang cocok atau segala macam. Untuk infonya bisa dilihat setting versi PHP-nya di situ. Selanjutnya adalah SQRT. Bacanya script atau gimana ya? SQRT ya, lebih baik kita sebut SQRT aja. Bertugas untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan dan ditinjau dari segi parameter. Ia butuh satu parameter saja. Di sini tampilkan akar 4 sama dengan SQRT 4. Maka yang tampil adalah akar 4 adalah sama dengan 2. Jadi untuk SQRT bisa dibilang hanya untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Sedangkan APS atau nilai absolut dari suatu nilai negatif ataupun positif. Nilai absolut adalah keadaan di mana nilai akan senantiasa dianggap positif. Jadi seperti ini, kita temukan dulu ini. Nah, ini untuk variabel pertama atau variabel A sama dengan 60, variabel B itu 100. Variabel hasil adalah APS dari variabel A dikurangi variabel B. Tampilkan hasil dari variabel hasil. Variabel hasil ya ini, variabel hasil adalah APS variabel A dikurangi variabel B. Hasilnya 40. Harusnya kan minus 40 karena ini adalah nilai absolut, maka nilainya bilang untuk positif. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang fokus. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.